Dalam Lukas pasal 13 ini, Yohanes pasal 13 ini, ada hal yang penting yang saya ingin sampaikan. Yaitu menyangkut paut Yesus membasuh kaki murid-murid. Mulai dengan ayat yang kelima, dari ayat 1, 2, 3, dan 4 sampai ayat kelima. Dalam sebuah perjamuan, Yesus turun dari tempat duduknya. Lalu ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Ayat yang kelima. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Di antara murid-murid ini ada Yudas. Kaki Yudas juga dibasuh. Di saat kaki Yudas dibasuh, itu dia sudah memiliki planning. Dia sudah memiliki rencana akan menjual Yesus. Mari kita coba merenungkan sejenak ketika Yesus turun dari tempat duduknya dan dia turun bertekuk lutut atau berjongkok sampai di kaki para murid. Saya berpikir, seandainya ketika Tuhan Yesus sampai ke kaki Yudas yang sudah memiliki rencana, sudah memiliki program akan menjual Yesus. Seandainya dia punya perasaan yang baik, hati yang baik, hati yang tidak dikuasai oleh iblis, akan terjadi satu perubahan di situ. Akan terjadi sebuah transformasi di situ. Tapi sama sekali Yudas tidak memiliki itu. Tujuan Tuhan membasuh kaki mereka, hanya Tuhan ingin supaya mereka sadar bahwa aku Tuhan coba memperagakan sesuatu. Kaki mereka yang melekat dengan tanah, abu, debu, dan yang paling ada pada tubuh manusia paling di bawah. Dia turun, dia lap kasih bersih, dia basuh. Supaya membuka pikiran mereka, seorang guru yang memberi teladan, memberi contoh. Bagaimana seorang pemimpin, seorang Tuhan, seorang Allah
merendahkan diri hanya untuk mendapatkan hati yang sadar. Yang bisa menyala kembali di hati bahwa bagaimana ia merendahkan diri untuk mendapatkan kami. Untuk membangun sebuah keintiman, dia merendahkan diri. Tapi sekali lagi sampai kepada Yudas, Yudas pun tidak bisa berubah pikiran. Saya masih ingat dulu saya sekolah di Smea, lalu kita masih umur begitu, suka bakalain, suka baku pukul. Lalu kalau kita baku pukul, lalu bisa pukul lawan kita sampai luka, sampai kapok, sampai kalah, sampai jatuh. Wih, bangganya kita luar biasa. Kita punya senang karena kita menang begitu. Kita pergi cerita di mana-mana dengan merasa bangga. Tapi satu waktu jam istirahat, ketika saya sudah berkelahi dengan salah seorang teman, dan saya bangga karena saya pukul dia, saya menyakiti dia, dia kalah. Tiba-tiba dari belakang dia peluk saya, dia belum ngomong apa-apa. Langsung saya punya kesombongan, rasa menang, rasa hebat itu luluh. Saya menyesal apa yang saya sudah buat teman saya. Sampai hampir-hampir mulut saya ini tidak bisa ngomong, gemetar, jadi malu. Mau ungkapkan rasa bersalah saya waktu dia memeluk saya. Layaknya saya yang mesti pergi untuk melakukan minta maaf, peluk sama dia. Dia yang datang. Saya bayangkan ketika Yesus sampai kepada Yudas, dia pegang kakinya, dia basuh lumpur tanah di kakinya. Waktu saya ingat keadaan saya itu, saya berpikir, mengapa Yudas tidak sadar ya, bahwa dia punya rencana yang jahat. Dia ingin menjual Tuhan Yesus. Tidak bisa berubah ya. Yang peluk saya bukan Tuhan, itu hanya teman di kelas saja. Tapi waktu dia peluk, saya rasa betapa bersalahnya saya, betapa sombong, angkuhnya saya, betapa saya menyusahkan, menyakiti dia. Saya bisa menyesali keadaan saya, dan akhirnya saya bisa bersahabat baik dengan teman saya. Jadi waktu Yudas, Yesus sampai di kakinya pegang, bukan peluk lagi, ini sampai raba, kaki paling bawah, paling kena tanah yang masih ada abu, masih ada kotor, dia basuh. Apakah tidak ada hati untuk berubah? Sekali lagi kita membaca ayat 5 ini dari Yohanes 13. Karena ini detik-detik dan saat-saat di mana Yesus dijual. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, pasti Yudas ada di situ. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sama seperti saya cerita tadi, saya yang salah, kawan yang benar,
sudah terluka, sudah tersakiti, justru dia yang datang membuat saya luluh. Kenapa Yudas yang punya pikiran yang begitu jahat tidak luluh begitu? Sekali lagi, ini bukan Yesus peluk, ini Yesus sampai pegang di kaki, seakan-akan dia berlutut dan memohon supaya mengerti, tapi tidak mengerti. Pada ayat yang ke-27, saya ingin kita lihat ayat yang ke-27. Dari pasal 13 ini. Ya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, mereka sedang makan dalam perjamuan. Lihat kalimat berikutnya, ia kerasukan iblis. Jadi seseorang yang Tuhan memberi kesempatan untuk sadar, sebab sampai saat ini Yesus masih mengerjakan membasuh segala kenajisan, kecemaran, dosa, dan kesalahan kita, seperti yang digambarkan dalam Yohanes 13 ayat 5 ini. Dia turun sampai ke titik nol, sampai kepada kaki kita, untuk membersihkan kita. Tapi seandainya kita tidak memahami bahwa pengampunan itu besar, kasih itu begitu kuat untuk kita, dan tidak berubah mindset kita yang tidak benar seperti Yudas, dia punya lanjutannya bukan dipenuhi Roh Kudus, tapi dirasuk roh iblis. Bukan dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi dirasuk, dipenuhi oleh iblis. Ia kerasukan iblis. Jadi satu kesempatan yang berharga ketika kita tidak menyambutnya, ketika kita tidak menerimanya dengan satu pembaharuan pikiran, sebuah transformasi, itu memang sangat berbahaya buat kita. Sangat berbahaya buat perjalanan kekristenan kita ini, perjalanan iman ini. Saya yakin bahwa tiap hari Tuhan berupaya membasuh dosa kita, seperti yang digambarkan membasuh kaki daripada murid-murid dari debu tanah, dari yang kotor, setiap hari. Sebab kembali kepada Roma pasal 3 ayat 23, dia bilang semua orang sudah berbuat dosa, dan imam besar kita Tuhan Yesus masih terus melakukan pengampunan itu, pembasuhan itu. Imam besar kita masih terus melakukan penyucian itu. Tapi ketika ia melakukan itu dan kita tidak sampai kepada perubahan mindset yang salah, tidak memahami betapa besar dia mengasihi kita. Ayat 27 kalimat D, ia akan kerasukan iblis, lebih jahat lagi. Jadi kesempatan kasih karunia dan anugerah buat kita masing-masing adalah satu kesempatan, bukan kita menjadi orang yang dirasuk, dikuasai oleh iblis, tapi dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bagaimana itu terjadi? Ketika kita memperhatikan dan memahami bahwa kasih-Nya tak berkesudahan buat saya, mengampuni saya, dan saya berubah dari jalan saya yang salah. Tapi Yudas tidak. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ketika dirasuk oleh setan, iblis, Tuhan bilang, you memilih itu, engkau pilih itu, silakan lakukan.
Ketika kita memilih yang salah, pada saat tertentu tiba pada kalimat ini, terus lakukan. Maka itu ada bagian ayat firman Tuhan yang berkata bahwa saatnya tiba, orang yang jahat akan terus berbuat jahat, sedangkan orang yang baik akan terus berbuat baik. Orang yang baik akan berkumpul dengan orang yang baik, sedangkan orang yang jahat akan bersekutu dengan orang yang jahat. Tuhan bilang, silakan lakukan menurut apa yang engkau inginkan, yaitu iblis yang sudah menguasai. Ayat yang ke-28. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu. Dalam perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Ayat 30, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jadi tujuan Yesus membasuh kaki untuk menyadarkan untuk mengingatkan murid-murid bahwa dalam perjalanan di bumi ini kamu susah bersih, dan saya sang guru membersihkannya. Sebuah tindakan yang memberi adres bahwa selama ada di atas bumi manusia itu berdosa, dan akulah yang membersihkan. Tapi Yudas tidak mau terima. Yudas tidak mau menyambutnya. Sebenarnya itulah saat yang terbaik. Seharusnya hati Yudas tersentuh. Karena selama dia ikut Tuhan Yesus, ternyata dia tidak fokus kepada Tuhan. Hatinya tidak intim dengan Tuhan. 3,5 tahun. Jalan sama-sama dengan Yesus. Makan sama-sama dengan Yesus. Menyaksikan mujizat dan tanda heran. Orang mati dibangkitkan. Orang buta melihat, tuli mendengar, timpang berjalan, badai dan tofan diredakan. Dia ikut dalam segala kegiatan. Ini saja dalam perjamuan, dia ikut juga dalam perjamuan. Semua kesibukan Tuhan Yesus dia ikut. Bahkan dia pemegang uang. Dia kasir. Tapi ketika tidak intim dengan Tuhan, semua kegiatan, menyaksikan mujizat, ikut menyanyi, ikut melayani, ikut menyaksikan gelombang badai, angin ribut diteduhkan, ikut lihat orang lumpuh berjalan, pegang uangnya grup itu bukan referensi
untuk transformasi dan hidup di dalam keselamatan. Kalau kira-kira diterjemahkan ke dalam kehidupan kekristenan kita pada hari ini, ingat baik-baik. Berbagai kegiatan yang kita lakukan dalam gereja, dalam mengiring Tuhan, seperti contoh pemusik, singer, song leader, pendoa syafaat, pemberi, tukang memberi persembahan yang baik, berdoa di sini dan lain-lain, ikut dalam pembangunan gereja, ikut dalam pelayanan, itu bukan referensi untuk kita mendapatkan keselamatan kalau tidak ada keintiman dengan Tuhan. Itu bukan referensi bahwa kita sedang baik-baik dengan Tuhan. Ini bukti. Yudas sampai dia jadi pemegang, dia kasir dalam timnya Tuhan Yesus. Seluruh kegiatan dia ikut, tapi tidak fokus kepada Tuhan, tidak intim dengan Tuhan, tidak menerima Tuhan. Dia menerima pekerjaannya, dia menerima ikut sama-sama dalam kegiatan, tapi sang pribadi Tuhan Yesus dia tidak ikut, dia tidak terima. Yohanes pasal 12 ayat yang keempat. Yohanes 12 ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Apa jawab Tuhan Yesus? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia seorang yang mengambil uang yang disimpan dalam kas kita yang dia pegang. Jadi ternyata selama dia ikut Tuhan ini, fokusnya kepada duit, bukan fokusnya kepada Yesus. Keintimannya kepada duit, bukan keintimannya kepada Sang Juru Selamat, Sang Tuhan. Itu sebabnya sampai Yesus basuh kakinya, dia tidak bergeming untuk berubah. Karena selama dia ikut Tuhan dengan segala kegiatan-kegiatan, otaknya di duit, otaknya di materi, otaknya di harta, otaknya di hal duniawi saja. Kalau saya ngomong begini, jangan berpikir bahwa pendeta tidak ingin kita kaya atau kita punya duit atau kita punya harta. Tetapi selama kita iring Tuhan dan orientasi kita, penempatan prioritasnya salah, kita akan dirasuk iblis. Yudas dirasuk iblis karena penempatan prioritasnya, fokusnya. Selama jalan dengan Tuhan, ikut kegiatan, ikut semua aksi bersama Tuhan Yesus, menyaksikan segala macam keajaiban dan mujizat, tapi dia tidak intim dengan Tuhan, dia intim dengan duit. Bayangkan ada perempuan berdosa dalam Yohanes pasal 12 ayat 4, 5, dan 6 ini. Bawa minyak, lalu urapi Yesus. Dia bilang, kenapa buang-buang itu minyak? Kan 300 dinar, 300 keping perak. Kalau dijual banyak duit, otaknya di duit saja. Lalu Yesus berkata kepada dia, orang miskin selalu ada bersama-sama dengan kamu. Yudas ngomong begitu karena dia punya otak di duit. Perempuan ini melakukannya untuk memperingati penguburanku, kematianku. Yudas tidak pikir itu. Yudas hanya pikir duit. Kapan dia jual Yesus lagi, dapat duit lagi tambah.
Sekali lagi, kita semua perlu uang, kita semua perlu aset, kita semua perlu harta, kita semua perlu rumah, kita semua perlu emas, perak. Tidak ada salah di sana. Kalau kita kaya tidak ada salah, karena memang lebih awal Tuhan sudah dahulu mengatakan itu dalam Yohanes John 10 verse 10. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, Yesus berkata, aku datang supaya mereka semua beroleh kelimpahan. Berarti sebelum kita pikir kekayaan, sebelum kita pikir duit, sebelum kita pikir emas, perak, harta, kedudukan, pangkat, Tuhan sudah lebih dahulu pikirkan itu untuk kita. Dan dia bilang, saya datang supaya mereka menikmatinya. Tapi dia tidak mengajarkan untuk menempatkan materi, uang, harta sebagai prioritas pertama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang membuat sekalipun Tuhan Yesus sudah datang sampai pegang kaki, baking berisi, basuh dengan air, memang dia tidak bergeming untuk berubah. Memang dia tidak sampai kepada keadaan sadar karena memang otaknya tidak kepada Yesus. Kita perlu berhati-hati di dalam pengiringan akan Tuhan. Jangan sampai berbagai kegiatan yang kita buat seakan-akan buat dalam gereja, buat dalam pelayanan, berkorban dengan memberi perpuluhan, memberi persembahan yang besar, bantu orang, bantu pelayan Injil dan segala macam kegiatan gereja. Seperti Yudas ikut semua. Bahkan dia dipercaya pegang duit, tapi hatinya tidak di Tuhan, hatinya di uang. Saya juga mau kasih ingat pemain musik, singer, song leader, semua yang punya kegiatan pengkhotbah. Hati-hati supaya jangan sampai kita hanya menyelesaikan tugas-tugas, tapi hati kita tidak ada keintiman dengan Tuhan. Satu waktu seperti Yudas dirasuk iblis. Hati-hati dengan kita berpikir bahwa kita rajin ke gereja, kita rajin menyanyi, kita rajin semua, tapi hubungan keintiman kita dengan Tuhan tidak ada. Jam doa pribadi kita sendiri tidak ada, jam membaca firman Tuhan tidak ada, khusus saya dengan Tuhan sendiri tidak dibangun, maka tidak ada keintiman. Kita berpikir bahwa kegiatan ini, kegiatan itu akan menjadi referensi bahwa kita sedang dengan Tuhan. Padahal Yudas ternyata jalan sama-sama tapi tidak sedang dengan Tuhan karena hatinya tidak pada Tuhan. Saya mau membaca firman Tuhan ini buat kita. Apa yang berada dalam pertama Timotius 6 ayat 10. Karena fokus daripada Yudas kepada uang. Pertama Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi kalau dia sudah cinta uang, biar Tuhan Yesus jamah di kaki merendahkan diri di dia untuk supaya kalau bisa dia berubah, dia tidak akan ikut. Karena cinta akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kejahatan tidak berubah kalau orientasinya kepada materi saja.
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Yudas menyimpang daripada iman. Dan menyiksa dirinya sampai gantung diri dengan berbagai-bagai duka. Kini jelas bagi kita semua bahwa ikut berjalan dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama punya kegiatan dalam gereja, jadi bendaharanya Tuhan, bendahara di dalam gereja seandainya atau persekutuan, ikut makan perjamuan bersama Tuhan Yesus, dan sama ini ikut perjamuan kudus dalam gereja, ikut menyaksikan semua mujizat. Kita ada di KKR, open air, di lapangan, di mana-mana kita saksikan mujizat. Dalam pelayanan Tuhan atau dalam gereja. Sampai kita tiba pada posisi di mana tidak ada harapan dan Yesus coba turun ke titik nol, tolong kita yang sudah ada di bawah titik nol. Ketika tidak intim dengan Tuhan, semua kegiatan kita bukan referensi, bukan jaminan untuk sebuah keselamatan dan kehidupan yang diberkati. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di minggu-minggu Jumat Agung dan Paskah ini, mari kita membangun keintiman dengan Tuhan. Sebab jika tidak intim dengan Tuhan dan menerimanya, sia-sia kita jalan sama-sama dengan Dia. Yudas jalan sama-sama, tapi dia tidak intim dengan Tuhan dan tidak menerimanya. Maka itu Yohanes pasal 13 ayat 5 dan ayat 27 langsung berkata, langsung dia dirasuk setan, dirasuk iblis, dikuasai iblis. Dan kalau dikuasai iblis berarti jadi anak iblis. Padahal Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, seberapa banyak orang yang menerimanya diberi hak dan kuasa menjadi anak-anak Allah. Yudas jalan sama-sama Yesus, tapi dia tidak terima Yesus. Jadi dia tidak jadi anak-anak Allah, dia jadi anak iblis. Sehingga dia dikuasai oleh iblis. Jadi ini betul-betul warning buat kita semua orang gereja. Warning buat kita semua pengkhotbah. Warning kita semua yang pemusik, singer, songwriter, penari, bagian multimedia, bagian sound, jemaat semua. Ini warning, ini peringatan, alarm ini buat kita. Jangan sampai kita sibuk semua, tapi kita tidak intim dengan Tuhan dan kita tidak memiliki Dia. Akhirnya kita dikuasai oleh kuasa kegelapan. Bukan dikuasai oleh roh Allah, tapi dikuasai oleh roh iblis. Kita masih ingat apa yang Yesus katakan kepada Marta ketika Maria duduk dengar di dalam Lukas pasal 10 itu. Maria duduk di kaki Yesus, dengar hubungan intim dengan Tuhan dalam bersekutu. Ketika Marta datang, lalu bilang, tolong kasih tahu dia dulu, bantu saya. Ada kerja makan buat Tuhan Yesus, buat semua di sini. Tuhan Yesus bilang, engkau sedang sibuk dan pilih sesuatu yang kurang. Berarti Maria telah memilih yang terbaik. Duduk
intim bersekutu dan dengar suaraku, menyambut suaraku. Jadi Marta sibuk mau kerja layani Tuhan ini, mau servis Tuhan ini, siap makanan terbaik. Dia pikir itu yang berkenan, tapi Tuhan Yesus bilang tidak. Sebab Matius 4 ayat 4 berkata manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Maria telah melakukan itu, keluar dari mulutku, mulut firman itu sendiri, mulut Allah. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dengar baik-baik apa yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. If you love me, keep my commandment. Dan ayat 21, he that hath my commandment and keep them, he it is that love me. Barang siapa memegang perintahku, menyambut perintahku, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bukan yang sibuk bikin ini, bikin itu, buat ini, buat itu, kerja ini, kerja itu dalam gereja, tanpa menyambut dia. Itu sebuah referensi bahwa dia mengasihi Tuhan. Tidak. Kita boleh sibuk dengan segala sesuatu, kita boleh jalan sama-sama dengan Yesus, tapi kalau kita tidak terima dia, kita tidak sambut dia, kita tidak menyambut perintahnya, tidak menyambut kasih karunia-Nya, tidak menyambut akan kehendaknya, we cannot become his children. We become Satan children. Kita tidak menjadi anak-anaknya, kita menjadi anak iblis seperti yang dikatakan dalam Yohanes 13 itu kepada Yudas. Maka setan pun menguasai dia. Dia dikuasai oleh iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari dalam merayakan, memperingati hari-hari Prapaskah, pra Jumat Agung ini, kita menjadi orang yang memiliki kemampuan lebih untuk merenungkan betapa besar Ia mengasihi kita, dan kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab jikalau tidak, satu waktu kita akan menjadi seperti Yudas. Sehingga dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 14 berkata, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus dia kepada kamu? Lalu mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Nah, dia senang menerimanya, karena memang itu penempatan prioritasnya. Sampai Yesus bilang dia pegang kas saja dia mencuri. Jadi kalau dia jual Yesus memang karena dia tidak ada hubungan intim dengan Yesus. Dia sibuk kerja dengan Yesus tapi dia tidak terima Yesus. Dia sibuk ikut lihat mujizat tanda heran tapi dia tidak menerima Yesus dan tidak ada hubungan intim dengan Yesus. Perlu kita berhati-hati. Mari kita semua bangkit berdiri.